Adik selamat pagi semua. Baik Pak. Baik. Mungkin ada sehat-sehat sahabat. Sehat Pak. Baik, sebelum kita mulai, Pak perkenalkan diri. Nama lengkap saya Petrus Kesbiru Saikoten. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan teknik bangunan. Mungkin di sini sampai ini. Keketian. Baik, nanti seiringnya waktu baru kita bisa perkenalan lebih baik. Di sini saya dipercayakan membawa mata kuliah K3. Sebelum kita melanjut, ada yang tahu tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja? Mungkin ada yang tahu? Ya. Ada siapa nama? Oh, Peter Steven. Kalau dengan Pak Santi kita yang serius. Baik. Bagaimana saudara Tiwan? Menurut saya kesehatan dan keselamatan kerja itu upaya di mana seorang tenaga kerja menjaga dirinya agar tidak terjadi kecelakaan atau mengurangi tingkat kecelakaan dalam melakukan suatu pekerjaan di lapangan kerja. Baik. Terima kasih dari Tiwan. Pengertian umum dari keselamatan kerja: suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan atau nilai kecelakaan, penyakit akibat kerja. Jadi di sini kita sebagai seorang anak teknik, kita harus tahu bagaimana kita turun ke lokasi atau dunia kerja. Itu kita membutuhkan K3. Kita lanjut. Identifikasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta masalah lingkungan. Masalah keselamatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung menjadi prioritas untuk selalu diperhatikan oleh para petugasnya, yaitu para pekerja sipil dan arsitek gedung. Menghindari potensi bahaya dan risiko kecelakaan. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dari bahaya pada pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, telah diberikan rambu-rambu petunjuk dan peringatan. Nah, di sini adik-adik tahu ini rambu-rambu yang biasa digunakan atau dipasang di tempat-tempat proyek. Coba adiknya. Tepuk tangan untuk jawaban dari dia. Jadi di setiap tempat-tempat proyek untuk menghindari namanya kecelakaan atau bahaya-bahaya yang terjadi, biasa di proyek ditempelkan atau ditaruh rambu-rambu. Jadi itu harus diperhatikan. Contoh rambu-rambunya ada bisa lihat di sini. Kita lanjut. Antisipasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta dampak lingkungan. Jadi di sini adik-adik harus memperhatikan ya
alat pelindung diri atau APD dan alat pengaman kerja APK. Di sini APK dan persamaan APK dan APD mungkin adik-adik tahu apa itu APD dan apa itu APK. Mungkin kelompok 1 bisa mendeskripsikan APD dan kelompok 2 bisa mendeskripsikan APK. Kalau APD alat pelindung diri dan APK alat pengaman kerja. Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk adik-adik mendiskusikan, habis memaparkan hasil diskusi. Waktu 2 menit dari sekarang. Baik, dari kelompok 1 ya bisa memberikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman. Siap. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada teman-teman. Pada kesempatan ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok terkait dengan alat pelindung diri. Sesuai dengan hasil diskusi, yang pertama alat pelindung diri dalam pekerjaan konstruksi yang pertama itu pelindung tubuh, baju kerja, baju kerja juga itu bervariasi. Yang kedua pelindung kaki, yaitu sepatu. Yang ketiga pelindung kepala. Biasanya kita tahu dalam pelindung kepala itu adalah menggunakannya pada saat bekerja. Yang keempat pelindung mata, yaitu kacamata. Yang kelima pelindung tangan, yaitu dengan menggunakan sarung tangan. Dan yang terakhir adalah pelindung telinga dengan menggunakan itu saja presentasi dari kami sekian. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 bisa memaparkan materinya. APK ya, sesuai dengan kondisi kerja. Baik, terima kasih atas penjelasan. Saya dari kelompok 2. Saya akan memaparkan apa itu APK sesuai dengan kondisi kerja. Di sini APK antara lain yang pertama alat pemadam kebakaran ringan atau apa. Terus yang kedua ada ram-ram kerja. Ram-ram kerja ini biasa dipajangkan di tempat kerja. Yang ketiga ada obat P3K. Obat ini berfungsi ketika para pekerja atau mandor mengalami celaka di tempat kerja, seperti kakinya tertindis batu atau kepalanya tertindis kayu yang jatuh dari kuda-kuda dan sebagainya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kembali tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih. Kelompok 1 dan kelompok 2 telah memaparkan hasil diskusi. Di sini Bapak akan bertanya sedikit fungsi dari kacamata. Dan kebanyakan sekarang kacamata bisa dipakai. Di sini di dalam dunia kerja, di dunia konstruksi, Bapak ingin adik-adik tahu lebih dalam fungsi dari kacamata untuk keselamatan kerja. Menurut saya fungsi dari kacamata itu bervariasi tergantung jenis pekerjaan apa. Kalau misalnya jika kita bekerja dengan kelas, maka fungsi kacamata itu melindungi sinar radiasi. Ya, baik. Mungkin ada yang lain. Terima kasih sudah
kelompok 2. Baik, di dunia konstruksi K3 perlu diketahui ya bagaimana cara atau penggunaan dari K3. Di sini Bapak berharap nanti adik-adik bisa turun ke lokasi kerja atau proyek terdekat untuk bisa mengamati atau melihat bagaimana di suatu proyek apakah penerapan K3 sudah betul atau tidak. Mungkin dijadikan tugas ya, kelompok 1 dengan kelompok 2 nanti dibagi. Baik, mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas, waktu dan kesempatan Bapak berikan. Pas Pak. Pas, oke. Salah satu dari adik-adik bisa memimpin kita beberapa penutup. Saya Pak. Dari kemarin teman-teman, mari lagi kita berdoa. Ya, terima kasih. Selesai. Baik, sebelum lupa nanti tugasnya dikirim di email ya adik-adik. Nanti Bapak share di grup. Oke, terima kasih.